Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Najilatus Salihah, NPM 181101053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dalam mata kuliah KPT Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPD. Di sini soal yang pertama yaitu bagaimana hak dan kewajiban dari peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, hak dan kewajiban peserta didik itu yang pertama, haknya itu adalah memperoleh kemudahan dalam fasilitas belajar, yakni agar proses belajar mengajarnya itu dapat terlaksana lebih mudah. Selanjutnya ada berhak memperoleh kesempatan belajar dengan adil tanpa adanya dibeda-bedakan. Selanjutnya ada terpenuhi segala kebutuhannya baik itu material maupun moral seperti tahsil, takwil, rasa kasih sayang, rasa aman, rasa bebas, harga diri, serta bimbingan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik itu yang pertama, sebagai peserta didik tentunya harus menghormati guru yang mengajarkan mereka di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, jangan merepotkan guru tersebut atau jangan banyak bertanya mengenai pertanyaan yang di luar konteks yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, memberikan rasa kasih sayang antar sesama teman atau memberikan bantuan apabila teman menghadapi suatu kesulitan. Selanjutnya, sebagai peserta didik itu harus mengutamakan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada guru. Yang terakhir yaitu sebagai peserta didik itu harus mempunyai semangat dalam mengemban ilmu atau mengikuti suatu pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengulas kembali atau mengulang-ulang apa yang telah dipelajarinya di rumah. Selanjutnya, hak dan kewajiban dari pendidik, yaitu yang pertama, hak dari pendidik itu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan suatu kompetensi. Selanjutnya, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran atau yang tersedia di sekolah tersebut. Selanjutnya, diberikan kebebasan untuk memberikan suatu penilaian kepada peserta didik. Ada juga berhak untuk mendapatkan rasa aman apabila berada di dalam suatu sekolah ataupun berada di dalam suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru itu berhak mendapatkan suatu perhatian kepada peserta didiknya dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Selanjutnya, kewajiban yang diperoleh dari pendidik itu yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang kepada muridnya tanpa membeda-bedakannya. Selanjutnya, tidak sedikit pun mengharapkan suatu imbalan atau mengharapkan suatu apapun kepada peserta didiknya. Selanjutnya, memberikan suatu motivasi atau suatu nasihat-nasihat kepada muridnya. Selanjutnya, ada juga memberikan suatu pembelajaran itu dengan kata-kata yang baik ataupun memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didiknya dalam pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, menegur siswanya atau peserta didiknya apabila melakukan tindakan-tindakan yang dilihat itu merupakan akhlak yang tercela. Selanjutnya, hambatan yang sering terjadi di dalam proses pembelajaran itu yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Nah, untuk mengatasi permasalahan atau problem seperti ini, biasanya guru itu memberikan suatu
Kalau dalam internal itu guru bisa memberikan suatu motivasi-motivasi yang membangun agar peserta didiknya itu dapat tergoyang hatinya untuk mengikuti suatu pembelajaran. Selanjutnya, bila dari eksternal itu biasanya kita bisa dilihat dari faktor dari gurunya, cara guru menyampaikan suatu pembelajaran, atau ada juga dari faktor orang tua di rumah, apakah hubungan di rumah harmonis atau tidak harmonis, yang bisa menyebabkan suatu peserta didik itu tidak termotivasi dalam mengikuti suatu pembelajaran. Hambatan yang kedua yaitu ada tidak kondusifnya di dalam kelas. Tidak kondusifnya di dalam kelas ini bisa disebabkan karena itu tadi, guru yang kurang kreatif dalam suatu pembelajaran, ataupun emang karakteristik dari peserta didiknya itu sendiri yang memiliki sifat yang hiperaktif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai pendidik itu harus menyiapkan suatu metode ataupun cara pembelajaran yang bervariasi atau beragam ya. Jadi di sini apabila kita tidak bisa menggunakan metode 1, maka kita bisa menggunakan metode 2 untuk mencocokkan apakah peserta didiknya ini bisa mengikuti pembelajaran kita atau tidak secara kondusif. Yang kedua yaitu memberikan suatu peringatan yang baik kepada peserta didik apabila mereka di dalam pembelajaran ini tidak kondusif di dalam kelasnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan metode yang bervariatif kepada peserta didik yang kepada kelas yang hiperaktif. Nah, bisa seperti demonstrasi ya, yang memberikan suatu contoh-contoh dengan real agar mereka terlibat dalam suatu proses pembelajaran tersebut, tidak monoton. Problem yang ketiga yaitu peserta didik sulit untuk memahami suatu materi yang telah disampaikan. Untuk mengatasinya, yang pertama kita harus memperhatikan dulu apakah peserta didik di dalam kelas itu sudah siap untuk mengikuti suatu pembelajaran, seperti kita mengetes suatu kefokusan peserta didik, bisa dengan game kefokusan ataupun memberikan suatu pendahuluan yang memberikan semangat kepada peserta didik untuk mengikuti suatu pembelajaran. Selanjutnya, bagi para guru ini disarankan untuk mencatat suatu pokok-pokok pembahasan yang penting saja yang dicatat di papan tulis, sehingga itu bisa membuat peserta didik itu mudah lebih memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya, guru juga bisa memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia di dalam kelas tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan suatu profesionalisme guru dalam dunia pendidikan. Yang pertama dan yang terakhir, guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan suatu pertanyaan yang akan mereka ajukan dan menjawabnya dengan bahasa yang mereka mudah mengerti. Menempuh pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, sesuai dengan undang-undang dosen dan guru, bahwasannya untuk mendapatkan kompetensi profesional itu harus melalui pendidikan profesi, serta juga dilihat dengan kualifikasi akademiknya itu minimal S1 ataupun D4. Selanjutnya ada melalui program sertifikasi guru, yang dimana di dalam program ini terdapat uji kepatutan atau kelayakan yang dilaksanakan oleh seseorang, sehingga itu dapat meningkatkan semangat guru untuk memperbaiki diri, kemudian juga dapat meningkatkan kualitas ilmu dan profesional guru dalam suatu dunia pendidikan. Selanjutnya ada
memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Nah, di dalamnya diberikan suatu wawasan yang luas agar dalam menyampaikan suatu informasi itu dapat berwawasan yang luas. Untuk itu diperlukannya suatu pelatihan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada gerakan guru membaca, di mana hal ini merupakan suatu keharusan bagi guru untuk meningkatkan minat membaca mereka untuk menambah suatu wawasan yang lebih luas lagi. Jangan jika guru menyuruh kepada muridnya untuk membaca, untuk berlatih untuk membaca, sedangkan gurunya sendiri tidak pandai untuk berlatih membaca. Selanjutnya ada melalui organisasi KGG atau kelompok kerja guru. Nah, di sini sebagai wadah bagi para guru-guru untuk mendiskusikan suatu permasalahan mengenai kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan, serta menilai suatu kemajuan dari peserta didiknya. Yang terakhir yaitu senantiasa produktif dalam menciptakan suatu karya-karya yang sesuai dengan bidang pendidikan. Nah, di sini guru dituntut untuk melakukan suatu kekreatifan atau menciptakan suatu karya-karya, bisa seperti karya tulis yang biasanya di dalamnya berisikan PTK, bahan ajar, artikel, atau lain sebagainya yang sesuai dengan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu upaya kita sebagai calon guru untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan di masa depan, dan contohnya yang pertama yaitu mengikuti penataran. Mengikuti penataran ini bertujuan untuk meningkatkan suatu efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran, kemudian keahlian dan peningkatan terutama dalam pendidikan. Nah, contohnya ini seperti menyelaraskan antara pengetahuan dan keterampilan, seperti dalam bidang pendidikan agama Islam mengenai materi sholat itu bisa diselaraskan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dengan mencontohkan adanya menayangkan suatu penayangan animasi tentang gerakan sholat. Selanjutnya ada mengikuti kursus-kursus pendidikan seperti pada guru pendidikan agama Islam itu untuk menambahkan suatu wawasan itu mereka bisa menambahkan atau mengikuti kursus-kursus bahasa Arab. Selanjutnya ada mengunjungi sekolah lain. Mengunjungi sekolah lain ini dimaksudkan untuk menambahkan wawasan, bertukar pikiran, ataupun bisa mendapatkan suatu informasi yang tidak didapati oleh sekolah kita. Contohnya misalkan di sekolah Jawa Barat ini masih terakreditasi B. Nah, mereka mengadakan kunjungan ke sekolah lain, yaitu sekolah Jakarta yang terakreditasi A. Nah, di sini mereka dapat melihat apakah yang kurang dari sekolah Jawa Barat ini untuk meningkatkan suatu kualitas dari sekolah tersebut agar sekolah tersebut itu dapat terakreditasi A. Istilahnya dapat mencontoh oleh sekolah Jakarta tersebut yang telah terakreditasi A. Dan yang terakhir yakni ada mengadakannya pertemuan antara guru dan wali kelas. Hal ini sangatlah penting karena di sini guru dan orang tua dapat berkomunikasi tentang anaknya bagaimana di dalam proses pembelajaran ataupun dalam di lingkungan sekolah. Nah, seperti contohnya misalkan seorang anak ini
tidak memiliki semangat dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Mengapa demikian? Di sini guru dapat memanggil orang tua dari anak tersebut sehingga menanyakan apakah ada kaitannya antara anak tersebut tidak bersemangat di sekolah dengan adanya permasalahan yang terdapat di lingkungan keluarganya, karena itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Dia jadi tidak bersemangat ataupun dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukannya pertemuan antara guru dengan orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya yakni hakikat dari globalisasi. Globalisasi pada hakikatnya yakni proses dari gagasan yang dimunculkan yang kemudian ditawarkan kepada bangsa lain untuk diikuti, yang pada akhirnya dengan mencapai titik kesepakatan bersama, gagasan tersebut dijadikan suatu pedoman pada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Istilah dari globalisasi di sini diciptakan untuk menggambarkan suatu ruang lingkup perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan kebudayaan. Nah, dalam perkembangan globalisasi di sini menimbulkan suatu pro dan kontra atau persetujuan dan penolakan. Di sini yang melakukan suatu persetujuan atau yang pro itu beranggapan bahwa globalisasi ini adalah bentuk suatu kemajuan dari sejarah yang harus diterima dengan lapang dada. Namun yang menolak globalisasi ini beranggapan bahwa globalisasi ini memiliki banyak dampak negatif di dalamnya yang dapat merusak suatu lingkungan hidup. Nah, di sini banyak sekali bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita dampak dari adanya globalisasi ini, seperti sekarang banyaknya transportasi yang memudahkan orang-orang bepergian jauh, seperti dengan pesawat, kereta api, jalur-jalur yang cepat seperti jalur tol, seperti itu, yang fasilitasnya itu tersedia dengan lengkap. Nah, juga kita dapat dilihat bahwa kita di sini hidup dengan banyaknya kemajuan seperti adanya internet, atau kemudian televisi smart TV, smartphone, ataupun lain sebagainya. Selain itu juga kita dapat melihat bahwa kita di sini dipermudah dengan adanya alat transaksi atau alat pengambilan uang dimanapun dan kapanpun itu tersedia 24 jam, itu seperti ATM. Nah, kita dapat mengambil uang di mana saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaan selanjutnya yakni dampak globalisasi tradisi pesantren beserta contohnya. Yang pertama yakni dalam dampak politik. Dampak politiknya yakni di mana pesantren ini harus mengikuti suatu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Sisdiknas. Selanjutnya ada dalam bidang kebudayaan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh atau dampak yang dibawa oleh budaya asing itu seperti seks bebas atau pergaulan bebas itu sangatlah berbahaya. Di sini suatu madrasah atau suatu pendidikan Islam itu dituntut untuk mengawasi atau memberikan suatu pembelajaran
memberikan suatu pemahaman kepada peserta didiknya bahwasannya itu merupakan agar terhindar dari hal-hal tersebut. Selanjutnya ada dalam bidang teknologi dan informasi. Nah, di sini merupakan suatu munculnya alat-alat canggih seperti internet. Nah, di sini juga sebagai guru itu dituntut untuk mengawasi peserta didiknya dalam menggunakan suatu internet tersebut, karena suatu internet tersebut dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Selanjutnya, dampak dari globalisasi di tradisi pesantren ini bahwa sebelumnya di pesantren ini biasanya menggunakan sumber belajar itu dengan kiainya, sedangkan dalam era globalisasi ini sekarang mereka mengembangkan suatu sumber belajarnya itu dengan bisa dengan buku, bisa dengan internet, ataupun bisa dengan media lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yakni dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif, yakni strategi pembaharuan pendidikan itu merupakan suatu perspektif yang baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai suatu alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan yang belum teratasi secara tuntas. Jadi pembaharuan pendidikan ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah-masalah dan menyambut ke arah perkembangan pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan untuk kedepannya. Strategi pembaharuan pendidikan ini pada dasarnya bertujuan agar suatu pendidikannya itu berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan Islam transformasi ini bukan hanya berorientasi pada individu dan kesolehannya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga berorientasi kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun suatu hubungan antara manusia atau hambanya dengan Tuhannya yang dapat melahirkan suatu kesolehan bagi mereka. Pendidikan Islam itu tidak terlepas melalui 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa itu kognitif? Kognitif itu merupakan suatu ranah untuk mengembangkan suatu rasional atau akal bagi para peserta didik. Kemudian ada afektif. Afektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan nilai, sikap dan nilai. Nah, selanjutnya itu ada psikomotor. Psikomotor itu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Kebebasan dalam Islam itu diukur menurut kriteria agama, kemudian akhlak, tanggung jawab, serta kebebasan. Keempat inilah yang membatasi suatu kebebasan agar tidak anarki. Yang pada akhirnya pendidikan Islam juga harus mampu mengantisipasi masa depan umat Islam agar mampu berhadapan dengan berbagai ideologi besar ataupun tantangan-tantangan lainnya. Selanjutnya, paradigma pendidikan Islam transformasi dan implikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam. Nah, pengembangan pendidikan Islam itu merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan jangka panjang suatu problem-problem pada masyarakat Islam, yakni berupa dikotomi mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah, yang berakibatkan kekacauan dalam segala usaha dan frustasi, serta krisis yang melumpuhkan kehidupan. Untuk itu, sekarang sudah waktunya kita untuk meninjau kembali paradigma-paradigma yang menyebabkan atau yang mendasari krisis pendidikan dengan merekonstruksi paradigma baru. Paradigma lama itu
Biasanya kegiatan pembelajarannya itu terpusat pada pendidiknya. Biasa kita kenal dengan teacher center. Namun paradigma baru itu biasanya kegiatan pembelajarannya itu terpusat pada peserta didiknya, atau yang bisa kita kenal dengan student center. Nah, pada paradigma baru ini juga peserta didik itu bisa dapat berperan sebagai objek maupun sebagai subjek, dan tujuan dari pembelajaran oleh paradigma baru ini bertujuan untuk membentuk suatu akhlak dari peserta didik atau membentuk karakter dari siswa tersebut. Paradigma pendidikan menurut Giraus dan Anorowitz itu terdapat 3 aliran. Yang pertama, paradigma konservatif, paradigma liberal, dan paradigma krisis. Paradigma konservatif ini pada awalnya masyarakat itu tidak mampu untuk merencanakan suatu perubahan atau keadaan perubahan sosial. Namun Tuhan itulah yang dapat merubah suatu perubahan dari masyarakat, dan hanya dialah yang tahu bahwa makna dari dibalik semuanya itu. Namun seiring berjalannya waktu, paradigma ini cenderung menyalahkan suatu objeknya, karena bagi kaum konservatif ini bahwa mereka yang menderita itu terjadi karena ulah mereka itu sendiri, karena banyak orang yang berusaha dan bekerja keras itu mendapatkan suatu hasil yang diinginkan, serta banyak orang yang sekolah dan belajar itu tidak masuk ke dalam penjara. Untuk itu, kaum miskin harus bersabar dengan menunggu giliran mereka datang, karena pada akhirnya semua orang itu akan mencapai suatu kebebasan dan kebahagiaannya itu sendiri. Yang kedua yaitu ada paradigma liberal. Paradigma ini meyakini bahwa memang ada masalah dalam masyarakat, tetapi bagi mereka pendidikan itu tidak ada kaitannya atau tidak ada persoalan terhadap politik maupun ekonomi. Dengan demikian, tugas pendidik itu juga tidak ada sangkut pautnya pada persoalan politik maupun ekonomi. Namun kaum liberal ini selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan politik maupun ekonomi di luar dari dunia pendidikan, dengan jalan memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam pendidikan dengan mereformasinya. Yang terakhir yaitu ada paradigma krisis. Paradigma krisis ini menghendaki suatu perubahan struktural dengan mendasar dalam politik ekonomi masyarakat tempat pendidikan berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat itu tercermin dalam pendidikan. Dalam perspektif krisis, pendidikan itu harus menciptakan suatu ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis guna terciptanya suatu transformasi sosial. Dengan kata lain, tugas pendidikan itu memanusiakan kembali manusia yang didiskriminasi oleh sistem dan struktur yang tidak adil.